Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan presentasi pada mata kuliah metode numerik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai solusi persamaan nirlanjar. Presentasi kami disusun oleh yang pertama yaitu Nurul dan Safitri dengan nomor induk mahasiswa 202333502 dan juga rekan saya Nisa Alur Rohmah dengan NIM 202335008. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai akar ganda, yang kedua akar-akar polinom, yang ketiga sistem persamaan nirlanjar, dan yang keempat adalah contoh soal terapan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akar ganda. Akar ganda atau biasa yang disebut multiple roots terjadi bila kurva fungsi itu menyinggung sumbu X. Metode terbuka seperti metode Newton-Raphson itu sebenarnya dapat diterapkan untuk akar ganda ini, tapi bila digunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar ganda, kecepatan konvergensinya itu berjalan secara lancar, tidak lagi kuadratis sebagaimana mestinya. Agar konvergensi metode Newton-Raphson tetap kuadratik, maka Ralston dan Rabinowitz itu mengusulkan alternatif metode Newton-Raphson sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar yaitu X R plus 1 sama dengan XR min M kali FXR dibagi dengan F aksen XR. Dengan nilai M adalah bilangan multiplisitar akar, yaitu M1 merupakan akar tunggal, M2 merupakan akar ganda 2, dan seterusnya. Berikut merupakan rumus umum untuk pencarian akar ganda, dan ini adalah rumus pencarian akar ganda yang sudah dimodifikasi atau biasa disebut dengan rumus secar. Untuk rumus yang berlaku secara umum yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurangi dari pembagian fxr dikali f aksen xr dibagi dengan f aksen xr kuadrat dikurangi f aksen 2xr kali fxr. Kemudian untuk metode secan, rumusnya yaitu xr plus 1 sama dengan xr min uxr dikali xr min 1 dikurangi xr, kemudian dibagi dengan u xr min 1 dikurangi uxr. Berikut adalah contoh soal untuk akar ganda. Kita diminta untuk menghitung fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3 dengan metode Newton-Raphson baku dan metode Newton-Raphson yang sudah diperbaiki. Tebakan awal x0 sama dengan 0. Nah, langkah pertama untuk penyelesaian soal ini, kita perlu menurunkan dulu persamaan yang ada di soal, yakni x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3. Turunan pertamanya yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 7. Dan turunan keduanya yaitu 6x dikurangi 10. Untuk metode Newton-Raphson baku didapat sebagai berikut, yaitu dengan memasukkan persamaan yang sudah kita dapat ke dalam rumus. Untuk Newton-Raphson baku, kita menghitung dengan XR dikurangi dengan persamaan awal, kemudian dibagi dengan persamaan turunan pertama. Kemudian untuk metode Newton-Raphson yang sudah dimodifikasi, kita dapat memasukkan yaitu XR dikurangi dengan ini adalah persamaan awal, kemudian dikalikan dengan persamaan turunan pertama, kemudian dibagi dengan turunan pertama dikurangi dengan turunan kedua, lalu dikalikan dengan turunan pertama. Untuk tabel larannya, teman-teman dapat melihat di sini, dapat dilihat bahwa untuk metode Newton-Raphson yang sudah diperbaiki memiliki lelaran yang lebih sedikit dibanding dengan metode Newton-Raphson baku.
Selanjutnya adalah akar-akar polinom. Bentuk baku dari polinom derajat kurang dari sama dengan n itu adalah px sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah sampai an x pangkat n. Dengan a1 itu merupakan konstanta real, nilai i itu 0, 1, 2 sampai n, dan nilai an itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian polinom px itu memiliki n buah akar, baik akar nyata maupun akar kompleks. Akar kompleks muncul dalam pasangan konjugasi W sama dengan U plus VI dan W sama dengan U min VI dengan nilai I yaitu akar negatif 1. Nah, semua metode pencarian akar dapat diterapkan pada polinom, misalnya dengan metode Newton-Raphson dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya ini teman-teman, yaitu XR min plus 1 sama dengan XR min PXR dibagi P aksen XR. Selanjutnya, akar-akar polinom yang pertama yaitu metode Horner untuk evaluasi polinom. Kita langsung ke contoh saja, yakni nyatakan Px sama dengan 8 plus 6x plus 2x kuadrat plus 5x pangkat 3 dalam bentuk perkalian bersalarang atau metode Horner. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat mengubah persamaan pada soal ke dalam persamaan yang tidak ada pangkatnya. Kita ubah sampai pangkatnya itu hilang, teman-teman. Untuk perhitungan pada soal ini, kita akan mencari x-nya adalah 2. Pertama, tentu saja kita menggambar metode Hornernya. Kemudian kita di sini angka 2 karena x-nya sama dengan 2. Kemudian nilai yang ada di atas ini 5, 2, 6, dan 8 itu didapat dari soal. Kenapa 5 duluan? Karena angka 5 memiliki pangkat yang lebih besar dibanding angka-angka yang lain. Jadi menulisnya berurutan dari pangkat yang terbesar sampai yang tidak memiliki pangkat. Untuk menghitung metode Horner ini, langkah pertama kita turunkan angka 5 ke bawah, diturunkan biasa saja. Kemudian angka 5 ini kita kalikan dengan nilai x-nya, yaitu dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 akan mendapatkan hasil 10. Hasil 10 ini ditaruh di bawah angka 2. Kemudian angka 10 dan 2 ini dijumlahkan, hasilnya 12. 12 ini dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 24, lalu ditaruh di sini 24 ini, kemudian 24 ditambahkan dengan 6, angka di atasnya. 24 ditambah dengan 6 menghasilkan nilai 30. 30 ini dikalikan dengan 2 menghasilkan nilai 60. Kemudian ditambahkan dengan atasnya jadi 68. Angka hasil ini, angka yang di bawah ini merupakan polinom sisa dari soal yang ditanyakan. Jadi polinom sisanya adalah 5x kuadrat ditambah 12x ditambah 30 sama dengan 68. Oke, selanjutnya adalah akar-akar polinom. Di bagian pencarian akar-akar polinom. Untuk mencari akar-akar polinom, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu Px, x min x1 dikali Qx ditambah B0. Bisa juga menggunakan rumus ini, Qx sama dengan x kurangi x kuadrat kali Rx plus B1. Selanjutnya adalah lokasi akar polinom. Dalam metode Newton-Raphson ini memerlukan tebakan awal akar. Bagaimanakah menemukan tebakan awal akar yang bagus untuk polinom? Misalkan nih, akar-akar diberi indeks dan diurut menaik sedemikian sehingga mutlak x1 kurang dari sama dengan mutlak x2, kurang dari sama dengan mutlak x3, kurang dari sama dengan sampai mutlak xn. Tebakan awal untuk akar terkecil x1 menggunakan hampiran A0 plus A1x mendekati 0, mendapatkan nilai x mendekati negatif A0 per A1. Kemudian yang dapat dijadikan sebagai tebakan awal untuk menemukan x1 yaitu ini, negatif A0 per A1.
Kemudian untuk mencari nilai xn, yaitu dengan menggunakan rumus ini, A n-1 x pangkat n-1 ditambah an x pangkat n mendekati 0, yaitu didapatkan x mendekati negatif an-1 dibagi dengan an. Contoh, kita mencari tebakan awal untuk akar terkecil dan terbesar dari polinom x kuadrat min 200x plus 1 sama dengan 0. Untuk akar terkecil, kita didapat dari negatif 1. Negatif 1 didapat dari nilai x. Untuk negatifnya itu memang bawaan dari sini, teman-teman. Kemudian, sebentar. Oke, kemudian kita hitung mendapat nilai 1/200 untuk akar terkecil. Lalu untuk tebakan awal akar terbesarnya, kita dapatkan dari negatif B dibagi dengan A, yaitu negatif 200 dibagi dengan 1, menghasilkan nilai 200. Baik, selanjutnya adalah sistem persamaan nilai akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mbak Nisa. Selanjutnya adalah sistem persamaan nilai. Matematika muncul dalam sebuah sistem persamaan. Tidak hanya satu, tetapi dapat lebih dari satu, sehingga membentuk sebuah sistem yang disebut sistem persamaan Lanjar. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan ini adalah X1 dalam kurung X1, X1 sampai Fn. Nah, penyelesaian sistem ini adalah himpunan nilai X simultan X1, X2 sampai Xn yang memenuhi seluruh persamaan. Next, Kak. Next, Dian. Sebentar, Kak. Next, Kak. Sudah. Nah, prosedur lelarannya pertama itu metode lelaran titik tetap. Prosedur lelarannya titik tetap untuk sistem dengan dua persamaan Lanjar XR tambah 1 sama dengan G1 dalam kurung XR, YR. YR tambah 1 sama dengan G2 dalam kurung XR, YR, R sama dengan 0,1,2. Nah, metode lelaran titik tetap seperti ini dinamakan metode lelaran Jacobi. Kondisi berhenti atau konvergen adalah nilai mutlak dari XR1 dikurangi XR lebih kecil dari P dan nilai mutlak dari YR tambah 1 dikurangi YR lebih kecil dari P. Kecepatan konvergensi lelaran titik tetap ini dapat ditingkatkan nilai XR tambah 1 yang dari dihitung langsung dipakai untuk menghitung XR tambah 1. Jadi, ini sama seperti yang pertama yang membedakan itu yang Y, R tambah 1 sama dengan G2 dalam kurung XR tambah 1, YR sama dengan 0, 1, 2. Next, ya. Nah, untuk contoh soalnya, ada soal selesaikan sistem persamaan Lanjar sebagai berikut. F1 dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat tambah XY kurangi 10 sama dengan 0. F2 dalam kurung X, Y sama dengan X tambah X 3 XY kuadrat kurangi 57 sama dengan 0. Nah, akar sejatinya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya, perselirahan titik tetapnya itu diketahui XR tambah 1 sama dengan kita menggunakan rumus yang tadi 10 dikurangi XR kuadrat per YR. Terus YR tambah 1 sama dengan 57 dikurangi YR, R tambah 1 YR kuadrat. Nah, kita harus memberikan tebakan awal yaitu X0 sama dengan 1,5 dan YO
Y0 sama dengan 3,5 dan E itu 0,00001. Untuk tabulerarnya ini adalah kita yang pertama membuat kolom R. R-nya itu iterasi setiap baris. Ini adalah hasil dari iterasi sebelumnya. Kita tadi kan sudah diketahui tebakan awalnya kan 1,5. Kita tulis di sini dan Kak boleh kembali. Nah, tadi kan diketahui X0 sama dengan 1,5 dan Y0 sama dengan 3,5. Ini tebakan awalnya, terus kita tulis ke tabel kita tulis dia menghasilkan X sama dengan 1,500 dan seterusnya, Y sama dengan 3,500 dan seterusnya. Nah, untuk kolom nilai mutlak XR tambah 1 ini untuk mengukur perbedaan antara iterasi yang sekarang dan iterasi yang sebelumnya. Nah, kan ini ternyata leranya divergen. Maka hasil perhitungan pertama ini kan menghasilkan nilai yang tidak konvergen. Untuk mendapatkan hasil yang konvergen, kita harus mengulangi kembali. Sekarang kita ubah persamaan perseleranya menjadi XR tambah 1 sama dengan akar 10 dikurangi XR YR. YR tambah 1 sama dengan dalam akar 57 dikurangi YR per 3 XR tambah 1. Untuk tebakan awalnya adalah X0 sama dengan 1,5 dan Y0 3,5 dan E-nya adalah 0,0000001 dan hasil tabulernya seperti ini. Nah, untuk tabel tersebut ini memperlihatkan bahwa konvergensi tabuleran hanya titik tetap saat tergantung pada bentuk persamaan proseduraran dan tebakan awalnya terlebih dahulu. Nah, syarat untuk kekonvergenan untuk sistem dan dua persamaan Linear ini adalah nilai mutlak turunan parsial G1 per turunan parsial X ditambah nilai mutlak turunan parsial G1 per turunan parsial Y kurang lebih kecil dari 1 dan nilai mutlak turunan parsial G2 per turunan parsial X tambah nilai mutlak turunan parsial G2 per turunan parsial Y lebih kecil dari 1. Nah, di dalam selang yang mengandung titik lengkap sama dengan P, G. Yang kedua ini adalah ada metode Newton-Raphson. Ternyata kembali bahwa metode Newton-Raphson dapat diturunkan dari Taylor. Seperti materi kemarin, yaitu F dalam kurung X R tambah 1 sama dengan F dalam kurung X R tambah dalam kurung X R tambah 1 kurangi X R F aksen dalam kurung X R. Dan karena persoalan mencari akar, maka F dalam kurung X 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan F dalam kurung X R tambah dalam kurung X R tambah 1 dikurangi X R F aksen dalam kurung X R. Atau bisa ditulis seperti ini, X R tambah 1 sama R dikurangi per F aksen dalam kurung X R, F aksen dalam kurung X R tidak sama dengan 0. Next, Kak. Untuk fungsi dengan dua PUB dari Taylor arti pertama dapat dituliskan untuk masing-masing persamaan sebagai UR tambah 1 sama dengan UR X R tambah 1 dikurangi XN
nilai parsial UR per nilai parsial turunan parsial X tambah dalam kurung Y R tambah 1 dikurangi YR. Turunan parsial Y dan sama dengan FR tambah XR tambah 1 kurangi FR turunan parsial V R per turunan parsial X tambah dalam kurung Y R tambah 1 dikurangi YR turunan parsial FR kurangi turunan parsial Y. Karena persoalan mencari akar, maka 0 R tambah 1 sama dengan 0 dan F R tambah 1 sama dengan untuk memberikan next Kak. Next. Soal gunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar. Ada soal X1 dalam kurung X, Y sama dengan O sama dengan X kuadrat tambah XZ kurangi 10 sama dengan 0. F2 dalam kurung X, Y kurangi P sama dengan Y tambah 3XY kuadrat dikurangi 57 sama dengan 0. Dengan tebakan awal X0 sama dengan 1,5 dan Y0 sama dengan 3,5. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan fungsi yang tadi, itu turunan parsial U 0 per turunan parsial X sama dengan 2X tambah Y sama dengan 2, 1 kali 3,5 dikurangi 6,5. Turunan parsial U 0 per turunan parsial Y sama dengan X sama dengan 1,5. Turunan parsial F0 per turunan parsial S sama dengan 3Y kuadrat dan 0,5 kuadrat sama dengan 36,75 sehingga menghasilkan 32,5. Jawabi untuk layaran pertama adalah 6,5 dikali 2,5 dikurangi 1,5 kali 36,75 sehingga menghasilkan 106 untuk nilai-nilai dari awal sebagai U0 sama dengan 1,5 kuadrat ditambah 1,5 dikali 3,5 dikurangi 10 sehingga menghasilkan negatif 0,5. Untuk V0 sama dengan 3,5 kuadrat dikali 1,5 dikali 3,5 kuadrat dikurangi 57 sehingga menghasilkan 1,6. Untuk nilai X dan Y pada layaran pertama itu dikurangi dan dikali negatif 2,5 dikali 32 kali 5 dikurangi 1,625 dikali 1,5 per 105,5 sehingga menghasilkan 2 dan yang Z0-nya itu sama dengan ini sehingga menghasilkan 2,84388. Seperti halnya metode layaran titik tetap, metode Newton-Raphson ini saja divergen jika tebakan awal tidak cukup dekat dengan akar. Nah, penggambaran kurva masing-masing bersamaan secara grafik dapat membantu pemilihan tebakan yang awal bagus. Next, Kak. Selanjutnya adalah contoh soal terapan. Campuran karbon monoksida dan oksigen mencapai kesetimbangan pada suhu 300 derajat K dan tekan 5 atm. Reaksi teoritasnya adalah CO tambah 1 per 2 O 2 sampai CO2. Reaksi kimia yang sebenarnya terjadi dapat ditulis sebagai ini. Kesamaan kesetimbangannya kimia untuk menentukan fraksi mol CO yang tersisa yaitu X. Nah, kita
sebagai ini. P sama dengan dalam kurung 1 kurangi X, dalam kurung 3 tambah X, pangkat 1 per 2, per X dalam kurung X tambah 1, pangkat 1 per 2, P 1 per 2, kecil dari 1. X, Next. Dengan nilai tetapan kesetimbangan Kp sama dengan 3,06 adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi CO tambah 1 per 2, 0,2 pada 3000 derajat K dan P sama dengan 5 atm. Tentukan nilai X dengan metode regulasi evaluasi yang diperbaiki. Untuk penyelesaiannya, persoalan ini memang lebih tepat diselesaikan dengan metode tertutup karena X adalah fraksi mol yang nilainya terletak antara 0 dan 1. Untuk fungsi yang akan dicari, akarnya dapat ditulis sebagai ini tadi yang soal, terus dengan KP kan udah diketahui 3,06 dan P tadi udah diketahui 5 ATR. Next, ya. Next, ya. Enggak, sebelumnya belum yang tapi liarannya. Sebelum terima kasih. Sebelumnya ada lagi. Oh iya, betul-betul. Next. Enggak, Jen, sebelum tabilerannya. Oh, yang ini. Setelah yang mengandung angka 0,1, 0,9. Dia next lagi satu, yang tabilerannya. Setelah yang mengandung angka 0,1, 0,9, ini merupakan karena X adalah fraksi mol yang nilainya harus berada di antara 0 dan 1, maka F dalam kurung 0,1 sama dengan 3,696815 dan F dalam kurung 0,9 sama dengan negatif 2, 98889 yang memenuhi F 0,1, F 0,2 lebih kecil dari 0. Sehingga tabirannya ini seperti yang tadi, R merupakan kolom iterasi yang menunjukkan langkah berapa dalam iterasi regulasi farsi. Untuk menentukan letternya ini, yang kolom A dikurangi C sehingga menghasilkan 0,442360. Jadi setelah reaksi berlangsung, fraksi mol CO yang tersisa adalah 0,192962. Ini Wes. Sudah, Nis. kita nanti
Nisa sudah. Oke, baik teman-teman, presentasi mengenai persamaan nilai sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk bertanya mengenai materi yang sudah kami presentasikan. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Aku mau tanya macam-macamnya mau ada berapa? Soalnya ini mau macet-macet. Oke, kita kembali ke yang akar-akar polinom atau yang mana, Kak? Gak Ini dengar pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Denisa, silakan pertanyaannya. Tadi itu kan ada beberapa macam. Itu macam-macamnya itu apa saja? Kemudian jelaskan secara itu singkat dan perbedaannya dari beberapa macam-macam tersebut. Singkat aja. Terima kasih. Macam-macam. Macam-macam yang untuk apa, Kak? Yang akar-akar polinom atau yang mana? Iya, Coba lihat sih. ini ini peta konsepnya, konsep materinya. Oh, yang polinom. Polinom. Oke. Yang akar-akar polinom. Mm-mm. Oke, isi langsung jawab ya. Jadi akar-akar polinom dari Ya, materi yang sudah kami sampaikan itu ada empat. Sebenarnya bukan macam-macam, Kak, lebih ke submateri. Yang pertama yaitu menghitung akar polinom menggunakan metode Horner, yaitu dengan metode Horner yang seperti ini yang sudah kita pelajari di matkul-matkul lain juga. Kemudian yang kedua ada materi dari sub akar-akar polinom yaitu pencarian akar-akar polinom. Pencarian akar-akar polinom ini menggunakan menggunakan rumus ini dan juga rumus ini juga bisa. Kemudian selanjutnya ada lokasi akar polinom. Lokasi akar polinom berarti mencari lokasi akar polinom itu sendiri, yaitu mencari nilai tebakan awal terkecil dan tebakan awal terbesar biasanya. Kemudian, oh cuma tiga aja, Kak. Jadi masing-masing dari sub materi akar polinom itu sangat berbeda sekali karena ini bukan jenis-jenis ya. Bagaimana Kak Denisa? Apakah masih ada yang dibingungkan? sudah Dian. Terima kasih ya atas penjelasannya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya Rehana mengangkat tangan boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Rehana, dapat on cam dan on mic ya? Izin bertanya ya, apakah persamaan terlanjur ini dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Kak Nisa, boleh untuk membantu menjawab? Boleh ulangi nggak? Putus-putus. Oh, pertanyaannya adalah eh, apakah persamaan nirlanjar ini dapat apa, Kak? Dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dapat kita ikatkan dengan kehidupan sehari-hari. Soal lanjut ini dapat kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Putus-putus, Nisa. Izin
ya persamaan linear ini itu dapat disebutkan dengan kehidupan sehari-hari, terutama itu dalam bidang sains. Contohnya tadi kan ada itu soal yang tampilannya itu, terus bisa dalam kehidupan teknik, ekonomi, dan bahkan dalam fenomena alam. Dengar nggak? Aku ulangi lagi ya. Bersama alin panjar ini itu kan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari. Menurutku iya. Nah, persamaan panjar ini dapat dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama itu dalam ekonomi dan bahkan dalam fenomena alam. Oke, baik, karena Kak Nisa suaranya itu putus-putus, mungkin akan saya bantu untuk mengenai penerapan persamaan nilai lanjar pada kehidupan sehari-hari. Seperti terlihat pada contoh, persamaan nilai lanjar itu dapat berguna pada keseimbangan kimia, yaitu untuk menghitung campuran-campuran yang ada di kimia-kimia seperti itu. Kemudian persamaan nilai lanjar juga dapat untuk menghitung suhu ruangan atau suhu suatu tempat seperti itu ya. Kemudian persamaan nilai lanjar ini juga juga dapat dikaitkan dengan perkembangan populasi mau di suatu daerah maupun di suatu wilayah, dan juga persamaan nilai lanjar juga bermanfaat untuk penggunaan GPS atau peta. Seperti itu, Rehana. Apakah bisa diterima? Rehana? Halo? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup saja dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua atensinya atas sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih.